Kalau lu masih menggunakan AI untuk menjawab sebuah pertanyaan yang secara cepat atau membuat teks secara cepat dan otomatis yang hasilnya begitu kaku, berarti lu baru bisa menggunakan sistem AI sebesar 5% dari semua sistem AI yang telah diberikan. Gue udah terjun di dunia konten kreator selama kurang lebih 3 tahun. Kemungkinan ada satu hal yang membuat kebanyakan orang menjadi stuck, bukan karena kehabisan ide, tapi kehilangan fokus dan waktu untuk mengeksekusinya. Nah, di video ini gue akan membahas bagaimana caranya menggunakan sistem AI bukan cuma untuk menjadi mesin pencari otomatis, tapi menjadikan AI sebagai partner diskusi yang sangat pintar dan siap membantu produktivitas lo tanpa bikin karya lo kehilangan rasa sisi manusianya. Oke, tonton video ini sampai akhir karena gue akan menjelaskan langkah per langkahnya. Let's burn it up! FRZ, yeah! Oke, gue mau tanya, kenapa kebanyakan orang mengeluhkan hasil AI itu terasa begitu membosankan, terlalu begitu formal, terlalu kaku, atau rasanya kurang bernyawa? Kenapa? Ya kalau menurut gue sih ada dua hal masalah. Apa masalahnya? Yang pertama adalah ekspektasi magic box. Seringkali kita memperlakukan AI itu seperti dukun yang bisa membaca pikiran kita sekaligus menggunakan telepatinya. Padahal tanpa kita sadari, kesalahan kita itu adalah cuma ngasih satu kalimat yang singkat tanpa memberikan AI-nya peran, penjelasan, dan artikulasi. Lalu kita mengharapkan apa yang dihasilkan oleh AI-nya langsung sempurna tanpa melakukan revisi terdahulu. Jadi seringkali kita itu berekspektasi bahwa AI itu bisa jadi alat yang cepat untuk menghasilkan sebuah sesuatu. Dan seringkali kita lupa bahwa AI itu cuma alat yang dibuat oleh manusia untuk membantu sebuah pekerjaan manusia. Yang kedua yaitu mentalitas yang cuma terima jadi. Ini juga seringkali terjadi kepada kita sendiri. Begitu AI mengeluarkan hasil prompt yang telah kita berikan, kita biasanya cuma langsung kopas tanpa adanya polesan dari kita, tanpa disaring dan tanpa disesuaikan dengan cara berbicara kita, dengan karakter kita. Ini membuat bahasa yang dihasilkan oleh AI terlalu begitu kaku, terlalu mati lah. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah malas mikir, orang-orang yang biasanya cuma terima jadi tanpa peduli dengan ada namanya proses. Kalau begini yang terjadi, hasilnya apa? Konten yang kita hasilkan menjadi seragam, menjadi sama dengan orang lain, jadi tidak ada bedanya. Gaya tulisan lo akan mirip dengan ribuan orang yang ada di luar sana yang menggunakan prompt yang sama juga. Akhirnya, audien akan menjadi bosan dan algoritma akan membaca konten lo sebagai konten yang low value. Dan kemungkinan lo sendiri akan menjadi frustasi karena ngerasa AI itu tidak membantu sama sekali. Oke, biar lo tidak terjebak di dalam situasi seperti ini, lo harus tahu dulu tentang filosofi dasar agar lo bisa berkolaborasi dengan sistem AI. Jangan khawatir dulu dengan situasi ini. AI tidak akan menggantikan diri lo dari segi manapun, karena AI itu bisa dijadikan sebagai junior asisten dengan kecepatan eksekusi tanpa batas. Tapi juga diingat, tanpa adanya pemahaman konteks emosional manusia. Jadi, manusialah yang tetap memegang kendali atas sisi dari empati, intuisi, visi, dan keputusan akhir. Dengan kata lain, itu tetap memegang kendali dari arah dan tujuannya. Dan AI hanya memegang kendali dari sisi pencarian pola, draft awal, pengorganisasian data, dan kecepatan sekunder. Di posisi ini, AI hanya berperan untuk menjadi sebuah alat brainstorming buat lo. Biar lo tidak kebingungan kalau lo mau mulai dari mana. Analoginya kayak gini, kalau lo mempunyai tanah yang kosong dan lo ingin membangun rumah di tanah lo itu, terus lo akan meminta bantuan ke arsitek. Dan tugas arsitek itu adalah untuk membantu merencanakan dan merancang rumah yang ingin lo bikin. Lo ingin membuat rumah seperti apa, tingkat berapa, tingkat 1, 2, atau 3 dengan luas segini, itu tugas arsitek. Tapi tujuan rumah yang ingin lo buat itu kayak gimana adalah lo bikin rumah untuk ditinggal sendiri, atau dijadikan kontrakan, atau kantor, atau apapun itulah. Kalau lo menyuruh AI untuk bikin dan lo cuma terima jadi tanpa tahu ada prosesnya, berarti lo cuma membuang-buang waktu lo hanya untuk menanyakan dari sistem AI-nya. Berbeda cerita lagi kalau lo ngajak AI untuk berpikir bersama, diskusi bersama, memecahkan masalah bersama. Itu yang dinamakan dengan kolaborasi dengan AI. Lo bisa mencurahkan isi dan ide dari kepala lo saat ini juga, dan sementara AI akan menyiapkan fondasi dan merinci apa saja yang sedang lo butuhkan untuk membuatnya.
Terus bagaimana cara praktisnya? Ini menurut gue, dan ini yang sering gue pakai. Kalau menurut gue ada 3 langkah. 3 langkah ini sering gue lakukan saat gue mau membuat konten. Oke, langsung saja kita berpindah ke desktop atau laptop kita. Oke, langkah awal, buka laptop lo atau desktop lo atau HP pun juga bisa, dan mulai masuk ke dalam ke sistem AI-nya. Lo bisa menggunakan ChatGPT, Gemini, Claude, atau apapun itu sejenisnya, sama saja hasilnya juga. Lalu ketik promptnya. Oke, kalau cuma mengetik prompt asal-asalan seperti contohnya buatkan konsep video YouTube tentang cara mengatur waktu. Contohnya kalau yang cuma asal-asalan, cuma prompt yang singkat, kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oke, hasilnya akan sangat singkat seperti ini. Ini menurut gue singkat ya guys, karena tidak dijelasin secara merinci. Cuman konsep dasar video, judul, ini cuman dikasih 3 judul. Terus format gaya cuman seperti ini, text hand santai dikombinasikan dengan screen sharing, terus b-roll, target penonton mahasiswa gini. Ya kayak gini lah. Cuman dikasih konsep dasar, alur, dan struktur naskah. Menurut gue itu sangat kurang. Berbeda kalau kita menuliskan seperti ini. Bertindaklah sebagai copywriter senior yang paham tentang psikologi audiens anak muda. Oke, pertama awalnya kita berikan peran secara mendalam, secara spesifik agar AI-nya tahu bahwa dia berperan sebagai apa. Terus ketikkan lagi, aku mau bikin konsep video YouTube tentang cara mengatur waktu kerja. Terus kalimat yang kedua, prompt yang kedua, berikan konteksnya. Mau bikin apa, seperti apa. Kalau lebih spesifik lebih bagus. Karena ini cuma buat contoh, gue bikin sedikit singkat aja. Yang penting sudah jelas spesifikasi yang mau kita buat. Terus kita ketikkan lagi, jangan gunakan bahasa yang menggurui dan tambahkan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Terus prompt yang ketiga yaitu berikan konteks cara berbicara dan target kita ke siapa. Kalau sudah, kita tinggal enter. Kita tunggu sebentar, AI-nya akan bekerja dan memberikan konsepnya. Oke, di sini konsep pertama ada 3 pilihan seperti yang tadi, dan arus strukturnya nih, Nah, bedanya kayak gini guys. Tadi kan skripnya cuma sangat singkat. Di sini sudah dibikinkan di hooknya seperti ini, visualnya seperti ini, lu lagi kelonjoran megang HP, mukanya kelihatan capek, terus dikasih contoh skrip sedikit. Pernah nggak sih lu ngerasa sehari ini tuh sibuk banget, ada the core problem dan mengatasi masalahnya. Terus di sini dikasih poin-poinnya, mindset shift malam, gini, skripnya juga ada di sini, dan dikasih outro dan CTR-nya, CTA atau CTR, terserah kalian penyebutannya kayak gimana, sama aja. Terus di sini juga dikasih skrip seperti ini. Nah, lihatlah perbedaannya, dan gue akan tampilkan perbedaannya di layar ini. Lebih spesifikkan atau sama aja menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komen. Terus untuk langkah kedua, di sini kita kan sudah dikasih jawaban dari prompt yang kita buat. Terus contohnya, di sini kan ada poin-poinnya. Kita tulis lagi promptnya seperti contohnya apa ya ini? Ini contohnya ini aja. Poin nomor 2 ini, poin 2. Time blocking versus time boxing. Sesuai mood. Ini isinya skripnya dituliskan jangan ketat-ketat kayak jadwal pelajaran sekolah, pakai blok waktu besar. Misalnya pagi buat mikir keras, siang buat bahas-bahas chat atau email, sore buat hobi. Oke, kita tulis prompt lagi kalau ada kesalahan atau gimana. Langkah kedua yaitu terapkan metode interaksi diskusi. Kita berdiskusi, kita tuliskan poin nomor 2 terlalu klise. Coba ganti dengan sudut pandang yang lebih praktis. Oke, kita enter lagi. Oke, terus dikasih di poin 2. Poin 2 terus dikasihkan prinsip lagi, dikasihkan skrip lagi. Lu tahu nggak bedanya orang yang produktif sama orang yang cuman heboh sendiri? Pokoknya dijelasin, diubah, lebih untuk diskusi lah. Terus kita diskusi lagi dengan seperti ini.
apakah draft kita sudah bagus atau kurang, kita bisa tanyakan lagi. Contohnya kita tanyakan lagi seperti ini. Ini draft ide aku, menurutmu apakah kelemahannya dan bagaimana yang kurang dan bagian mana yang kurang meyakinkan untuk audien. Tapi sebelum itu kita harus nambahin draftnya dulu. Kalau cuman kayak gini, AI tidak akan bisa menjawabnya. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan seperti ini untuk YouTube, long form berdurasi sekitar 10 menitan dengan format book storytelling CTA. Terus jangan lupa kita copy aja draft yang dikasih oleh AI tadi, kita paste di sini, langsung kita kirim. Oke, biarkan AI memprosesnya, dia akan mengasih jawaban. Oke, kelemahan utama draft, masalah durasi dan video script terlalu tipis. Oke, langkah kedua sudah selesai. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu human talks dan polishing. Nah, enaknya menggunakan AI Gemini ini guys, ini enaknya lebih ke gini. Kalau kita sudah membuat struktur draftnya atau gimana atau apapun itu, kita bisa langsung mengekspornya, mengekspor ke dokumen atau jadikan draft Gmail atau apapun itu langsung bisa. Kalau kita ingin mengekspornya ke file, ya tinggal ekspor aja, klik, kita tunggu. Kalau sudah selesai, otomatis akan berpindah ke file yang ada di Google, entah Excel, Doc, atau slide PPT bisa. Terus di sini sudah dikasih, kita tinggal ubah. Kalau storytelling, kita tinggal kasih cerita tentang permasalahan kita atau permasalahan orang lain yang tidak dimiliki sebuah sistem AI, biar tidak sama dengan kebanyakan orang yang di luar sana. Terus rapikan gaya tulisan dengan karakter kalian masing-masing. Kita ubah karakter tulisannya yang dihasilkan oleh AI menggunakan karakter kita. Semua skrip, semua teks, semua kita ubah, kita poles lah biar tidak sama dengan bahasa-bahasa yang diciptakan oleh AI yang begitu kaku, tidak bernyawa. Kalau semuanya sudah, terus kalau ada yang bagian tidak begitu penting, tidak begitu ya kurang lah, kita bisa potong, bisa hapus. Dan pada hasilnya kita tidak memerlukan waktu yang berjam-jam hanya untuk memikirkan sebuah skrip ide konten. Kita bisa menyelesaikannya ini dengan waktu kurang lebih 5 menit. Ya kalau 5 menit kayaknya terlalu singkat, kurang dari 1 jaman lah, mentok-mentok ya 1,5 jam kita bisa menyelesaikan skrip video kita. Kalau sudah selesai, kita tinggal eksekusi untuk membuat tag videonya atau gimana lah. Jadi pesan dari video gue ini, AI tidak akan menggantikan kita sama sekali dari segi apapun itu. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan sebuah sistem AI-nya, dari segi apapun kita bisa berkolaborasi, dari segi membuat konten, membuat jadwal bekerja, membuat apapun itulah, pokoknya kita bisa membuat AI sebagai alat brainstorming kita. Asalkan kita mau belajar, intinya belajar, jangan males belajar. Oke, mungkin cukup segini dulu dari video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Kalau kalian tertarik dengan konten-konten ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Kalau kalian ingin gue membahas teknologi apa lagi, silahkan komen di kolom komen. Oke, see you on next time video. Peace out.